beliau adalah Dr. Hewan Hana pejabat Master of Veterinary Science PhD dan bekerja di Menzies Health Institute Queensland, Griffith University Australia. Beliau adalah lulusan dokter hewan dari Universitas Gajah Mada tahun 92, kemudian bekerja di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada tahun 93. Kemudian pada tahun 97 beliau mendapat gelar Master of Veterinary Science dari University of Queensland, kemudian bekerja sebagai dosen biologi di Universitas Kristen Indonesia dari tahun 2001 sampai 2003. Kemudian pada tahun 2007 beliau mendapat gelar PhD dari University of Queensland, lalu mendapat sebagai peneliti postdoctoral fellow University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Kemudian jadi peneliti lagi di University of Queensland sampai dengan tahun 2010. Dan saat ini total jurnal internasional yang ditulis oleh beliau adalah 8 atau adalah effort sebagai kita peneliti juga. Selain itu beliau juga menulis beberapa tulisan di India dan newsletter, dan sebagian besar tulisan dunia dokter pejabat bidang molekular mikrobiologi dan mekanisme antibiotik. Beliau juga sangat antusias untuk mengenai biota dan probiotik. Ajaran dokter Hana untuk kita semua adalah marilah kita bangkitkan semangat untuk tetap belajar, meneliti dan menulis. Kemudian saya akan memberikan sedikit cepat saja highlight apa-apa saja yang akan dibicarakan oleh dokter Hana pada seminar ini. Terima kasih untuk Universitas Nusa Cendana, terutama kepada pembantu rektor 1, Dr. Maksanam. Beliau adalah kakak kelas saya. Rasanya sungguh berbahagia bisa connect lagi dan bisa berbincang-bincang keilmuan, dan semoga ini bermanfaat ya. Baiklah, saya mulai. Semoga bekerja ya. Oke, sekarang kita berpindah ke proteom. Kita tadi sudah belajar tentang gen. Jadi gen ini biasanya memproduksi proteom. Jadi kalau gen tidak bisa memproduksi protein, tidak ada gunanya. Nah, kenapa kita melakukan analisa protein? Nah, yang paling gampang kita mengerti pada saat ini, itu salah satu tahap yang sangat penting dalam proses pembuatan atau pengembangan vaksin. Jadi kita harus tahu apakah vaksin itu menghasilkan protein yang kita harapkan, ataukah dia antigenik atau tidak ya. Terus juga kalau kita develop protein untuk antibakterial property, apakah benar size-nya, purity-nya, segala macamnya. Dan kalau untuk yang pernah saya lakukan itu untuk mengetahui sequence protein, karena pada waktu itu penelitiannya menggunakan mass spectrometry. Tapi kita juga bisa menggunakan proteome work ini untuk eksplorasi riset yang sifatnya eksplorasi, bagaimana bakteri bereaksi terhadap tekanan oleh antibiotik. Jadi kuman yang resisten itu kalau dia dikasih antibiotik, bagaimana dia berespon terhadap antibiotik supaya dia tetap bisa survive. Nah, kalau dia bisa survive karena yang ini highly expressed, mungkin kita bisa combine dengan another drug untuk yang attack that particular highly expressed gene. Itu mungkin bisa menjadi new combination drug. Itu sekedar ide aja. Dan kita juga pernah melakukan penelitian bagaimana probiotik bereaksi terhadap tekanan oleh patogen. Jadi kita ada probiotik, tapi kita kasih patogen untuk memberikan tekanan supaya protein apa yang lebih diekspres lebih banyak oleh probiotik. Nah, proteome work sebenarnya ada yang lebih simple untuk dimengerti dengan digunakan sebagai
identifikasi genus dan spesies bakteri dan jamur. Ini dipakai di mikrobiologi diagnostic lab. Itu dalam bentuk MALDI-TOF ya, MALDI-TOF. Nanti kita lihat gambarnya. Dan kita juga pernah melakukan MALDI-TOF untuk identifikasi antimicrobial resistance mechanism. Jadi yang dua bawah ini dia jauh lebih simpel daripada yang 4 poin di atas ya. Nanti semua ada contohnya. Alright. Tapi sebelum kita mulai, jauh lebih banyak pertanyaan yang harus kita persiapkan sebelum melakukan riset di bidang proteom. Karena memang alatnya sendiri tidak murah ya, dibanding untuk genomic work, dan jauh lebih complicated, dan untuk menetralisasi baseline itu juga lebih complicated daripada genome work. Nah, yang paling penting adalah apakah pertanyaan riset kita, apakah yang kita akan bikin plan ini menjawab pertanyaan riset kita. Kita cek dulu paper yang sudah dipublikasi sebelumnya, terus apakah kita mentarget seluruh proteom atau hanya spesifik. Mungkin sebelum kita terjun ke proteom, kita bisa lihat dulu lewat SDS page supaya tidak terlalu menghabiskan biaya yang banyak. Jadi nggak perlu beli mesinnya dulu. Terus kita mau ngapain ya tadi ya? Jadi kalau bisa workflow-nya itu dituliskan dengan menyeluruh. Nah, terus ada banyak hal-hal yang paling kecil yang lainnya, tapi yang menurut saya cukup penting, sangat diperhatikan adalah apakah protein yang akan kita amati, kita teliti itu intraselular atau ekstraselular, atau di membran sel, atau di dinding sel, atau dia di dalam ekstraselular membran vesikel. Jadi kita harus tahu betul metabolisme selular, mekanisme dari protein yang akan kita teliti. Ataukah kita cuma mau lihat general approach dulu, baru nanti kalau sudah lihat general view, baru kita mau cari spesifik protein. Nah, terus satu lagi yang menjadi tantangan, instrumen dan software itu seringnya spesifik. Jadi kalau kita sudah stick dengan satu brand broker, biasanya agak sulit untuk transfer ke mesin yang lain. Jadi, tapi ada hal-hal yang kita bisa pelajari, dan kelihatannya mereka makin berusaha untuk bisa harmonisasi. Okay? Nah, banyak sekali free online workshop tentang protein workflow, analisis itu dari SciEx, Bruker, Skyline, Thermovista, ini salah tulis di Merck, Perluka, Shimadzu, dan yang lainnya. Jadi saya kalau ingat dulu mulai belajar protein itu tahun 2012 kalau nggak salah ya. Terus paper kita baru keluar tahun 2018. Jadi bisa bayangkan itu pun menurut orang udah cukup cepat, karena saya bukan dasarnya proteom, tapi ya pada waktu itu kita paralel antara genom dan proteom, kita usahakan untuk bisa mengerti keduanya. Oke, Protein Data Bank website ini juga banyak sekali yang bisa kita pelajari. Kalau pengen tahu bakteriosit, mungkin tentang apakah sudah ada di database itu, paling nggak kita tahu berapa ukurannya, jadi dan aktivitinya, cara mempurifikasi, banyak sekali yang bisa dipelajari, dan ada juga 3D visualization-nya. Kita pernah menggunakan SWOT, jadi ini satu-satunya approach yang waktu itu kita gunakan untuk
whole proteomic approach dengan SWOT. Godfather-nya untuk SWOT ini namanya Rudy Abersold. Jadi saya agak terpesona lihat publikasi oleh Rudy Abersold. Jadi banyak sekali saya baca tentang SWOT ini, dan akhirnya ini prosesnya protein extraction, kemudian dimasukkan ke instrumennya, kemudian dia akan generate peaks, kemudian bisa juga dikuantifikasi, relative quantification sebenarnya antara protein satu dengan yang lainnya. Nah, sangat beda ya kalau genom tadi kita lihat yang ATG, ATCG, tapi kalau di sini kita banyak lihat mass, ukuran besar dari protein, ketinggian intensitinya, jadi sangat berbeda. Saya sarankan untuk bisa melihat presentasi yang ada di website dari big player ya untuk proteome analysis, dan mereka biasanya tidak malu untuk tidak sungkan untuk share keilmuan mereka. Jadi mereka sangat terbuka untuk kalau kita punya ide dan ingin tahu kira-kira platform apa yang paling cocok, silahkan tanya aja. Biasanya suka ada chat box segala macam. Sekarang sudah zaman makin maju ya. Banyak sekali penggunaan proteome, bahkan silsilah proteome juga bisa di-generate ya. Saya belum pernah menggunakan ini, tapi kira-kira sangat menarik lah untuk bekerja dengan bidang protein. Nah, ini paper kita sendiri, kita gunakan bakteri yang resisten terhadap antibiotik, 3 jenis E. coli, Carbapenemis producing IMP, NDM, dan KPC. Jadi IMP tadi, yang IMP 4 itu prevalent di Australia, kalau NDM berasal aslinya dari India, tapi sekarang sudah menyebar di seluruh dunia. Kalau KPC tadinya di Carolina, Amerika, North Carolina kalau nggak salah ya, sekarang juga sudah menyebar di seluruh dunia, tapi tidak begitu prevalen kecuali tidak begitu prevalen di Australia kecuali di Victoria kalau nggak salah. Kurang tahu nih apa ada hubungan COVID dan KPC. Anyway, let's skip that. Oke. Kembali lagi ya, kita menggunakan SWOT untuk mengamati E. coli ini. Jadi kita pengen tahu di antara 3 jenis Carbapenemis producing E. coli ini yang mana yang paling tahan terhadap pressure oleh meropenem dan ciprofloxacin. Nah, kenapa kita pilih 2 itu? Karena meropenem itu carbapenem antibiotik, jadi harusnya mereka bisa tahan dengan pressure oleh meropenem. Dan ciprofloxacin itu dia targetnya kan di gyrase, di kromosom untuk replikasi DNA. Nah, kita pernah punya penelitian dulu, tapi tidak bisa dipublish karena perlu masih data yang banyak. Cuman kita lihat ada pengaruh dari induksi oleh ciprofloxacin untuk terjadinya konjugasi lebih cepat. Konjugasi itu adalah berpindahnya plasmid dari satu kuman ke kuman yang lain. Jadi kalau kita kasih ciprofloxacin, ada yang lebih cepat 10 kali, ada yang lebih cepat 3 kali, ada yang lebih cepat 2 kali. Tapi pada dasarnya biasanya lebih cepat ditransfer. Dan ciprofloxacin kalau dari secara biokimia dia lebih lambat untuk degradasi di waterways. Jadi dia bisa bertahan di sungai untuk waktu berbulan-bulan. Dan itu kurang baik ya.
apalagi kalau ada ternak yang minum air dari sungai tersebut. Nah, hasilnya kita bisa lihat bahwa, kita kembali lagi. Sayang kalau dotnya kurang jelas ya, tapi pada prinsipnya NDM ini paling kebal terhadap tekanan oleh meropenem, kemudian KBC yang nomor 2, IMP yang nomor 3. Jadi si NDM ini istilahnya paling gagah berani lah terhadap meropenem. Dan dengan cara teknik ini sebenarnya kita bisa melihat individual protein. Jadi kalau kita klik ya, ini prinsipal komponen analisis, kita klik dot dari protein tersebut, kita bisa melihat gambar graf yang bar. Cuman yang bar ini sudah kita generate dengan Excel. Kalau aslinya dia bisa waktu kita klik itu langsung generate bar siapa yang bisa lebih tinggi ekspresi protein. Saya benar-benar terpesona kalau lagi ngeklik button ini, bisa banyak belajar. Oh, ini cek ini protein apa ya? Oh, begini ya ekspresinya kalau ada meropenem. Itulah banyak hal yang kita belajar dengan approach oleh protein analisis. Nah, baru-baru ini saya mencoba mengerti, kan waktu itu saya pakai SciEx. Nah, dan ada di tempat yang baru mereka pakai Bruker. Nah, menurut speknya Bruker ini bisa dipergunakan untuk analisa model yang sama pada waktu menggunakan SciEx. Tadi kan waktu di slide yang mengenai perencanaan pekerjaan Proteum dan sudah saya uraikan kalau itu instrumen dan software spesifik ya. Nah, ini expert di Skyline Marcos Lab software ini, mereka sangat generous sekali dan sangat banyak webinars yang kita bisa lihat bagaimana untuk mentranslate data dari SciEx mesin ke Bruker software. Nah, itu aja ini saya insight yang pernah saya coba. Belum progres terlalu banyak, tapi saya berusaha mendengarkan webinarnya ini untuk paling tidak mengerti workflow yang mereka lakukan. Oke, jadi ini adalah big player, SciEx, kemudian Bruker dan Thermo-Fisher. Nah, kita juga sempat ngobrol kemarin dengan Putri kalau biaya publication itu sangat mahal ya. Nah, kalau kita koordinasi baik dengan company, mereka mau suka kontribusi. Kebetulan waktu paper yang tadi saya tunjukkan tentang 3 jenis impul itu sebagian dari biaya publikasinya disupport oleh SciEx. Jadi itu biasanya bisa dibicarakan dan itu salah satu skill yang perlu kita mulai explore untuk bisa komunikasi dengan industri secara profesional dan membuat mereka ternyata mesin bisa untuk ini, tapi mereka juga bisa ikut kontribusi financial ini di studi kita. Nah, kalau ingat dari tadi yang tentang proteomic approach ada 6 dots, 2 yang paling bawah itu yang paling sederhana, 4 yang atas yang agak rumit. Nah, tadi mengcover 4 yang paling atas ya. Sekarang kita bicara tentang 2 yang paling bawah untuk diagnostic setting. Oke. Nah, ini untuk diagnostic setting ini namanya MALDI-TOF, Matrix Assisted Laser Deionization time of flight. Iya. Ini sebenarnya ada lasernya untuk dia menembak bakterial DNA, dan itu bakterial DNA itu akan naik ke sini, terus ada readernya di atas untuk membaca
ribosomal DNA. Ribosomal protein. Kita ada 2 artikel yang menggunakan maltitol dan keduanya untuk species identification. Pada dasarnya kalau yang mesin tadi itu dia sudah ada database dan tidak perlu dieksplorasi lebih lanjut. Tapi khusus untuk Acinetobacter pada waktu itu mesin itu belum sanggup untuk membedakan ke species level. Jadi hanya sampai ke genus level dan tidak ke species level.